Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 2024. Yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru yang sudah dapat hadir pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih ya. Berkat rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya berdiri di sini akhirnya bisa menyampaikan tujuan saya di sini sebagai CGP angkatan 9, destinasi untuk budaya positif modul 1.4. Salawat serta salam semoga dapat turun limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita semua dapat syafaatnya sampai yaumul akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebagai pembukaan, marilah kita bersama-sama membuka acara ini atau kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah juga, di sini ada pertanyaan pemantik yang awalnya akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Di sini ada setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak dan Ibu guru setuju atau tidak setuju? Setuju. Kalau Bu Eci bagaimana? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana dengan nomor 2? Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, tiga-tiganya setuju ya semua ya. Oke, nanti kita akan menemukan jawabannya di akhir. Baik, lanjut Pak. Lanjut. Oke, sekarang kita ke pembelajaran 2.1, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini ada sebuah perubahan paradigma, yaitu kegiatan hafalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secara kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala Anda. Boleh coba dicoba ya? Coba, Ibu boleh Ibu Esi dengan Ibu, silakan coba. Dikepalkan tangannya. Kalau dikepalkan, kemudian setelah dikepalkan, Bu Esi boleh bujuk Ibu. Apakah Ibu mau membuka kepala tersebut kalau di dalam kepala tangan Ibu itu ada sesuatu yang berharga, sangat berharga buat Ibu? Apakah Ibu mau membukanya? Coba silakan dibujuk kira-kira Bu. Ayo. Boleh. Ini contohnya dibeli bakso. Mau nggak? Dibuka nggak Bu? Mau dibuka nggak? Ya. Diancam misalkan, awas kalau bukan ini tidak bisa pulang. Tidak, betul. Tidak. Kenapa enggak? Karena itu. Oh, karena itu barang berharga dan harus dijaga. Oke. Boleh Pak lanjut? Betul. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid itu sebenarnya sebuah ilusi ya. Ketika kita merasa kita bisa mengendalikan siswa, itu sebenarnya tidak. Siswa itu mempunyai kontrol pada
Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita juga tanpa kita sadari sering kita memaksakan sesuatu hal terhadap anak kita. Begitu tidak ya, Bapak? Oke, kita lanjut dulu ya. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Di sini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berbeda ya. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau berdasarkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain berdasarkan stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Contoh seperti tadi, ketika kita mengepakkan tangan dan di tangan kita ada sesuatu hal yang berharga, apakah orang tersebut bisa membuat kita membuka kepala kita? Tidak kan? Nah, berarti di sini yang berlaku yang mana? Lemang. Teori kontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu di sini ada pemaksaan ada saat kunjungan gagal. Sementara menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Seperti tadi kasus mengapa? Kalaupun seandainya kepala itu terbuka, itu karena kitanya mau membukanya. Iya tidak? Iya, ada kolaborasi di situ. Ada penerimaan. Oh iya, sok karena memang mungkin yang saya berharga itu lebih bermanfaat buat dia, maka saya buka yang ada di kepala saya ini. Nah, ini berarti untuk teori yang kedua ini dia ada kolaborasi. Lalu model berpikir menang dan kalah. Kalau untuk teori yang pertama, teori kontrol dia model berpikir menang-menang, win to win. Jadi pada akhirnya akan menang karena menemukan solusi. Oke, disiplin positif. Di sini teori kontrol atau teori pilihan ini dikeluarkan oleh Dr. William Glaser. Teori ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu sudah jelas sekali ya. Makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi dengan teori ini secara tidak langsung akan mendorong diri kita atau akan mengubah siswa menyadari kesalahan-kesalahan yang dia miliki nanti ya pada akhirnya, karena di sini nanti semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya itu ada teori motivasi di sini. Teori motivasi itu ada 3 ya. 1 untuk menghindari hukuman, 2 untuk mendapatkan imbalan, 3 untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini di dalam teori motivasi ini nanti ada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan juga kita wujudkan di dalam keyakinan kelas pada ujungnya ya, tugas kita sebagai bapak dan ibu guru di dalam kelas. Lalu yang ketiga, model berpikir menang-menang dan kolaborasi dalam konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol dulu ya. Yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nanti kita lihat
di 3 institusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menguatkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi 3 institusi ini juga salah satu tahapan, ketiga tahapan ini yang harus kita lakukan di dalam pembelajaran. Yang pada akhirnya ada 5 kebutuhan dasar manusia berdasarkan hidup, ya, agak kurang jelas ini. Ada untuk bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, ada kasih sayang dan apa itu Pak? Oh ya, ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia. Seperti tadi, setiap orang itu, setiap individu itu akan melakukan sesuatu berdasarkan 5 kebutuhan dasar ini. Ya, oke, dilanjut Pak. Apakah makna disiplin? Berdasar dari bahasa. Nah, eksternal itu motivasi dari luar, ya. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yaitu motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi yang datangnya dari diri kita sendiri, ya, berdasarkan kesadaran kita sendiri. Ya, kita menyadari ke segala sesuatunya itu perlu kita lakukan atau harus dilakukan dengan tanggung jawab. Itu adalah motivasi internal. Oke, next. Ini murid seperti Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya begitu kan? Iya. Kita memerintahkan pada anak siswa untuk disiplin. Disiplin itu pada akhirnya harus patuh kepada gurunya. Lalu kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, Dr. William Glasser ini mengatakan bahwa nilai kebajikan itu adalah perilaku atau perbuatan yang memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila, yaitu ada berapa dimensinya? Ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkesinambungan global. Kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Ya, next. Di berikutnya ada eksplorasi konsep. Di sini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di teori motivasi di sini ada 3 ya. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak kalau melakukan kesalahan kemudian nanti ditegur oleh gurunya, dia biasanya motivasi yang adanya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu ada motivasi eksternal. Lalu untuk mendapatkan imbalan. Nah, eksternal itu motivasi dari luar, ya. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yaitu
Motivasi internal itu motivasi yang datangnya dari diri kita sendiri, ya, berdasarkan kesadaran kita sendiri. Ya, kita menyadari ke segala sesuatunya itu perlu kita lakukan atau harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Itu adalah motivasi internal. Oke, next. Dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Maksudnya memerintah diri sendiri itu mampu mengontrol segala sesuatu yang ada pada dirinya, seperti itu. Boleh dilanjut? Dihukum oleh penghargaan. Nah, kita biasanya terhadap siswa itu tadi pertanyaan yang ketiga. Terkadang kita juga sering sekali ya untuk memotivasi siswa itu memberikan penghargaan. Nah, sebenarnya penghargaan ini sama dengan seperti hukuman sebenarnya. Ya, kenapa? Karena pengaruhnya ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Penghargaan juga menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Boleh, next. Nah, dihukum oleh penghargaan. Contohnya seperti apa? Penghargaan menurunkan kualitas nanti pada akhirnya. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini maksudnya kalau kita memberikan penghargaan, kadang-kadang misalkan si anak ketika berprestasi sama kita dikasih hadiah. Contoh misalkan di dalam kelas, pintar kamu nak, ibu kasih permen ya. Nanti motivasi si anak itu akan berubah. Dia mau maju ke depan, nanti kan sama itu dikasih permen. Tapi motivasinya jadi pada saat itu saja. Setelah itu selesai sudah, dia tidak berkembang ke hal yang lain. Gitu. Jadi pada saat itu saja. Berikutnya, bentuk program kebajikan persepsi. Kalau ini boleh didapat, skip saja ya. Contoh pengakuan atau persepsi ini juga boleh didapat. Kita ketinggalan guru. Kita lihat di sini. Mencatat 100 kali di dalam bentuk kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang hukuman dan konsekuensi. Mungkin ibu, bapak guru sudah tidak asing ya dengan kata hukuman dan konsekuensi. Coba kita lihat. Kalau ada kalimat mencatat 100 kali di dalam bentuk kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Kata bapak konsekuensi. Oke, yang lain bagaimana? Oke, Pak Anda juga katanya konsekuensi. Ibu bagaimana? Apa? Konsekuensi atau hukuman? Bu Esi sudah berpikir. Belum ada ide katanya apa ini ya kira-kira? Pasal apa pasal? Konsekuensi juga. Oke, pertama konsekuensi katanya ya. Bisa diedit ya Pak? Bisa ya? Oke, kita set dulu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke. Ada yang lain mungkin beda? Pendapatnya sama? Oh sama. Oke. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman. Oke, hukuman. Tadi, bisa. Silakan diedit ya. Yang pertama tadi konsekuensi, hukuman. Yang ketiga, hukuman. Ada yang berubah? Tidak, memang. Oke. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi kata Pak Ramda. Yang lain bagaimana? Konsekuensi boleh. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi
konsekuensi. Oke, Padahal, ayo. Ada konsekuensi ya. Berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Iya, tapi konteksnya berbeda karena dia tidak menggunakan sepatu hitam, berarti dia ke sekolahnya pakai sepatu warna merah. Itu. Apa konsekuensi atau hukuman itu? Hukuman. Padahal kayaknya masih ada. Apa padahal? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dia pakai sepatu tapi dia sepatunya berbeda warnanya, bukan hitam. Ini harusnya pakai sepatu hitam. Ya, di peraturan sekolahnya sepatunya memakai sepatu hitam. Oke, sekarang yang terakhir, lari itu hukuman. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Oke. Pak Ida berbunyi. Nah, tadi kan 1 konsekuensi, 2 hukuman, 3 hukuman, 4 konsekuensi, 5 konsekuensi, 6 hukuman, terakhir hukuman. Kita coba lihat di next page. Wih, konsekuensi bener. Bagaimana? Nah, yang mencatat 100 kali itu betul hukuman. Mencatat 100 kali di dalam ulang-ulang, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu betul hukuman. Lalu, lari mengelilingi lapangan, itu jelas hukuman, ya. Basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lalu yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu jelas sekali hukuman. Lalu yang keempat, kenapa konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Bentuk tanggung jawab, betul sekali. Kenapa itu disebut konsekuensi? Karena itu bentuk tanggung jawab. Kenapa? Karena dia sudah coret-coret buku temannya. Ada relasinya di situ, ya. Nah, lalu berikutnya membersihkan kumpulan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sama, ini juga konsekuensi karena dia sudah menumpahkan air, ya maka dia harus tanggung jawab untuk membersihkan. Ada korelasinya, ada ya di situ. Itu bentuk konsekuensi. Yang ini hukuman, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Jadi kayak dengan sama buku naon, karena peraturan sekolahnya sudah namanya sepatu di hidung. Gitu. Jadi itu bentuk hukuman. Dan yang terakhir konsekuensi. Kenapa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tadi Pak Ido langsung dia konsekuensi katanya. Betul. Kenapa? Karena memang guru PJOK-nya dia. Sebagai guru PJOK pada saat sedang belajar, anaknya ada yang terlambat, pasti langsung sama dia dikasih konsekuensi sama Pak Ido. Itu sudah bagus. Penerapannya dan pengertiannya juga sudah bagus ya Pak Ido ya. Oke. Masuk. Baik, kita lanjutkan ya ke perbedaan hukuman dan konsekuensi ini supaya lebih jelas lagi. Di sini ada perbedaannya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh misalkan walaupun si anak memang melakukan kesalahan, tapi biasanya bentuk hukuman itu kan berat ya. Betul, menguras emosi. Betul sekali. Lalu konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi seperti tadi ada korelasi
namanya hukuman anak membenci kedisiplinan. Iya, memang itu. Dan kalau konsekuensi anak akan menghargai disiplin, karena apa yang tadi dia lakukan, dia mendapatkan konsekuensi tersebut itu bentuk tanggung jawab. Kalau misalnya dia dikasih konsekuensi seperti itu, dia akan mulai berpikir, oh iya salah ya, tidak boleh begitu, harus bertanggung jawab. Begitu. Lalu hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Tadi terlewat, hukuman itu paksaan. Iya, kita memaksa anak, kan? Ayo kamu tadi seperti tadi push up 15 kali. Sementara dia tadi datang terlambat. Itu kan korelasinya berbeda ya, tidak ada korelasinya. Tapi kita suruh anak push up, maksa, kita maksa anak untuk push up. Sementara kalau untuk konsekuensi, nanti akan ada stimulus, akan ada tanggapan. Tanggapannya kenapa? Kenapa dia harus melakukan hal seperti itu? Karena tadi bentuk dari seperti jawabannya Pak Dodon, bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan kalau kita hukum. Banyak tidak di kelas kita anak yang ketika kita kasih hukum, dia bukannya malah memperbaiki diri, justru yang nakal malah tambah nakal. Banyak seperti itu kan? Iya. Kalau konsekuensi yang kita berikan, maka anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi peraturan itu ada, memang harus. Nah, nanti akan berhubungan dengan keyakinan kelas. Itu akan kita bahas di materi berikutnya. Yang terakhir, hukuman akan membuat siswa merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak berhargai. Itu kalau kita memberikan hukuman terhadap siswa. Tapi kalau konsekuensi yang kita berikan, maka siswa akan merasa mungkin kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau ketika saat dia dihukum. Seperti itu. Ya, itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Next Pak. Nah, di sini ada restitusi. Apa itu restitusi? Kenapa? Ganti rugi. Oh, ganti rugi kata Bapak. Ya, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini sebenarnya salah satu cara ketika kita menemukan permasalahan di kelas. Contoh, kita menemukan permasalahan anak yang misalkan berantem, ya, kita bisa menggunakan restitusi ini. Boleh untuk lebih jelasnya next Pak. Nah, pada restitusi ini ada kata identitas gagal dan ada kata identitas sukses. Kalau identitas gagal tadi kita berhubungan dengan hukuman. Hukuman ini dampaknya pada akhirnya itu akan negatif, ya. Lalu ada untuk identitas sukses. Di sini ada dua untuk kita menerapkan disiplin positif kepada siswa. Yang pertama ada konsekuensi, yang kedua ada restitusi. Nanti ada perbandingannya. Kalau untuk hukuman jelas sekali pada akhirnya akan ada nanti dampak negatif. Tapi untuk disiplin nanti netral kalau disiplin. Kalau anaknya misalkan bisa menerima konsekuensi yang kita berikan, siswa akan berubah menjadi positif, akan berubah menjadi baik. Tapi kalau misalkan si anak tidak bisa menerima, dia pun bisa berubah menjadi tidak baik. Seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan restitusi, itu disiplin positifnya akan lebih baik, akan berkembang positif.
ketidakadilan. Secara tidak langsung kita akan melakukan ketidakadilan kepada anak. Lalu kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan dalam konsekuensi. Kalau dalam restitusi, korban mendapatkan ganti. Ada lagi yang lebih, ketika kita memberikan hukuman, perilaku pasif agresif sekali, sementara misalkan anaknya tidak menerima, kan? Bisa saja di dalam hati si anaknya, dia pada akhirnya akan merasa tidak suka kepada gurunya. Dia akan merasa benci. Jadi seperti itu, ya. Lalu murid akan mendapatkan penguatan. Ini bisa kita bandingkan ya di sini. Jadi untuk identitas gagal, hukuman itu berakhir negatif. Kalau konsekuensi itu netral. Disiplin positifnya untuk restitusi nanti akan positif. Kenapa positif? Karena kita proses restitusi ini ada nanti menggali informasi dari siswa. Boleh teks, Pak? Ada 9 ciri restitusi, ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika kita menemukan sebuah problem dan problem itu kita pecahkan bersama dengan siswa tersebut menggunakan restitusi ini, nanti anak akan belajar dari kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi kalau kita menggunakan restitusi, kita akan memperbaiki hubungan kita dengan siswa, tidak sebaliknya dengan hukuman. Kalau hukuman, nanti itu hubungan kita dengan siswa akan tidak baik, karena tadi si siswa menerima hukuman, tapi di dalam hatinya merasa tidak senang, merasa benci, ya kan? Kalau jujur sih tidak mungkin ya, tapi pasti itu. Lalu yang ketiga ada tawaran, bukan paksaan. Tawarannya bagaimana? Nah, ketika kita akan melakukan restitusi, nanti tawarannya itu kita akan menggali informasi dari dia, apa yang dia lakukan, kenapa bisa seperti itu. Kita ngobrol, melakukan pendekatan. Nih, ini beberapa restitusi cara yang paling baik. Karakter juga bukan tindakan, fokus pada solusi, dan yang terakhir itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next, lumayan lama ya, masih ada sedikit lagi. Eksplorasi konsep keyakinan kelas. Boleh dicoba, Pak? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing ya, Bapak Ibu. Nanti kita bisa membuatnya bersama siswa kita. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini berbentuk keyakinan. Kenapa keyakinan? Keyakinan itu nanti munculnya dari kesepakatan bersama yang memang nanti dituliskan oleh siswa-siswi Bapak Ibu sendiri nanti. Kita belajar membuat kesepakatan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Ada? Kenapa? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk keselamatan diri sendiri. Ada lagi yang lain? Terhindar dari kecelakaan. Ya. Tuh, mengikuti undang-undang lalu lintas kata apa? Ada lagi? Lain iya. Itu kalau berkali itu motivasinya intrinsik atau ekstrim? Kalau yang Bapak tadi apa? Ekstrinsik dari luar. Terus kalau Dodo? Intrinsik ya. Katanya takut kecelakaan, ya terjadi kecelakaan, betul sekali. Kembali ke tadi ya, ke motivasi ya. Oke, nah itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan,
kalau polisi bapak kalau pada dan dia sudah mendukung motivasi intrinsipnya. Oke, next. Oh, benar. Coba mengapa? Ini ada dua poster di sini. Ini dari tema dharmanya wanita persatuan satu kesepakatan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam belajar. Sementara poster yang kedua, ini juga sama kesepakatan kelas. Yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau menurut Bapak Ibu di sini kalau kesepakatan kelas itu yang mana atau yang masuk ke dalam keyakinan kelas itu yang mana? Apakah yang ini jangan ada satu ya. Ini yang satu, ini yang kedua. Satu atau yang kedua? Keyakinan kelasnya. Kenapa Pak? Tadi Pak Dodo bilang satu. Kenapa Pak Dodo? Coba, kenapa Pak Dodo lebih memilih yang satu? Apa? Sebab? Karena dari poin-poin di yang satu itu mengandung nilai-nilai budaya seperti yang kita inginkan nanti di puncaknya itu kan terus membudaya, artinya diterapkan oleh siswa dan siswi kita. Oke, terima kasih banyak Pak Dodo. Tepat sekali ya apa yang tadi dijawab sama Pak Dodo. Betul. Kalau di sini sudah termasuk dalam keyakinan kelas. Kenapa? Karena di sini tercakup ke dalam perilaku positif yang akan nanti menghasilkan siswa menjadi mempunyai budaya positif. Contoh sepertinya, seperti datang tepat waktu mengucapkan salam, itu kan perilaku positif yang memang harus kita lakukan, ya, yang juga memang harus siswa lakukan. Kalau yang kedua berarti ikrar ya? Betul. Lebih ikrar siapa ya? Kalau Bapak? Oke, ya. Oke, kita next ya. Kegiatan pendalaman ini bisa di-next. Nah, di sini lebih tepat mungkin ya. Di sini kalau kegiatan pendalaman keyakinan, hormat, kata menghormati di sini, ini ada Y, diagram Y. Kalau terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Atau ada yang berbicara, kita bisa selesaikan ini bersama. Kemudian yang terlihat itu rasa empati terhadap perasaan orang lain. Dan kalau perilakunya itu adalah tersenyum ramah. Kalau kita lihat di sini kata hormat ini, yang tampak seperti datang tepat waktu. Siswa datang tepat waktu. Yang tidak tampak maka sering hadir terlambat. Kalau menurut Bapak ini, seharusnya harus yang dimiliki oleh siswa itu yang tampak atau yang tidak tampak? Pasti yang tampak. Pasti perilaku positif ini, ya. Atau tidak ada hormat ketika bekerja. Yang tampak tekun bekerja dan menyimak dulu. Maksudnya bekerja dan bekerja, maksudnya tekun belajar, ya. Tekun belajar dan menyimak dulu. Lalu yang tidak tampaknya tidak mendengarkan dulu dan acuh ke acuh. Yang kita harapkan perilaku yang ada pada siswa itu yang tampak atau yang tidak tampak? Otomatis pasti yang tampak kan? Oke, next Pak. Oke, ada lagi diagram keyakinan ini. Coba, ini peraturan, yang ini keyakinan kelas. Coba, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu bentuk keyakinan apa sih? Tanggung jawab? Oke, boleh. Tanggung jawab bisa jadi Pak. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu bentuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain itu apa? Bentuk keyakinan apa? Dilarang mengganggu orang
Berhubungannya dengan misalkan teman juga mengganggu temannya, itu bentuk keyakinan apa? Kalau mengganggu orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Kak Analisa, bagaimana Kak Wai? Ayo tulis apa? Kalau dilarang mengganggu orang lain, tanggung jawab apa? Karena menghormati mungkin saling menghormati, bukan? Saling menghormati, saling menghormati katanya Bodi. Kalau dilarang melakukan kekerasan, dilarang melakukan kekerasan itu berhubungan apa sih dengan apa? Oh iya terlewat. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, oke. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Itu bentuk apa? Kejahatan. Benar dong. Urusannya berat ini. Oke, boleh. Kejahatan ada lagi selain itu. Kalau keyakinan kelas kita perilaku positif ya, hal yang positif, kira-kira itu berhubungan dengan apa? Kalau dilarang melakukan kekerasan, dilarang, iya. Iya. Kalau kejahatan itu negatif namanya. Kalau keyakinan kelasnya apa? Bapaknya sekarang sibuk. Ayo, iya nanti Pak ada kopi Pak. Dari sini kita ada kopi ya. Kopi break. Apa ayo? Kerukunan masuk. Dilarang melakukan kekerasan. Kerukunan atau ekstrim. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Kriminal. Apa? Kriminal. Berarti positif ya ini. Yang positif. Ayo dengan keyakinan kawan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Tidak baik untuk kesehatan. Boleh. Bergantian atau menunggu giliran. Bergantian antri. Disiplin maksudnya. Oke, disiplin. Pak. Gunakan masker. Kesehatan. Kesehatan. Dan balikan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Keselamatan. Oke. Keamanan bisa. 1. Tanggung jawab, 2. Saling menghormati, 3. Disiplin, 4. Kerukunan, 5. Kesehatan, 6. Disiplin, 7. Kesehatan, 8. Keselamatan. Mangga, diangkat Pak. Bagaimana? Oke, terus ya. Ini untuk korelasinya ya yang paling tepat. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau berhubungan dengan keyakinan kelas itu berhubungan dengan tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Kalau mengganggu orang lain itu memang tidak boleh ya. Itu berarti kita tidak menghargai orang lain. Jadi menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu termasuk ke dalam keselamatan. Tadi sudah sesuai ya. Keselamatan, menghormati orang lain. Lalu dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Betul sekali. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Contoh seperti kita kalau sudah mengantri nyerobot, seperti itu boleh tidak? Tidak kan? Itu bentuk suatu bahwa kita harus saling menghormati atau menghormati orang lain, harus bersabar, dan begitu. Lalu gunakan masker, itu jelas sekali kesehatan dan keselamatan. Kenapa kok bermasker keselamatan? Kan takutnya kayak kemarin waktu COVID, ya virus kalau misalnya kita terkena mengganggu keselamatan kita.
gitu. Lalu jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Betul sekali tadi. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next Pak, kebutuhan dasar manusia tadi. Di sini ada berapa? Ada 5. Satu, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kesenangan. Kelima, kebebasan. Itu kebutuhan dasar manusia. Next. Guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Kelima posisi kontrol itu boleh ada tetap. Di sini ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol pada guru itu. Motivasinya di sini kalau misalkan guru sebagai penghukum, dia akan menghadapi, dia akan menunjuk, dia akan menyakiti, dia akan menyindir. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, dia akan menceramah, kemudian mengatakan, kamu seharusnya atau kamu sudah tahu bahwa seperti itu. Nanti akan berdampaknya, nanti akan kita lihat lagi di bagian bawah. Untuk sebagai teman, belum. Untuk sebagai teman, oke, kalau Pak, atas lagi. Nah, oke, ini. Tadi kalau sebagai teman, itu akan membuat siswa akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau sebagai pemantau, akan menghilang dan mengukur, kemudian menghitung dan menghukum. Kemudian kalau untuk sebagai manajer, akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau kita lihat dari hasil, kalau seorang penghukum, siswa itu nanti pada akhirnya akan memberontak atau menyalahkan orang lain atau bahkan berbohong. Ketika si A melakukan kesalahan seperti tadi bilang, kamu kenapa begini? Gitu kan? Udah, kamu yang Bu, bukan saya saja Bu, si itu juga. Jadi dia akan menyalahkan orang lain. Dia akan mencari kesalahan orang lain juga. Lalu dia juga akan berbohong biasanya. Kenapa kamu melakukan hal ini? Karena begini. Dia akan mencari alasan. Lalu ketika kita menjadi pembuat rasa bersalah sebagai seorang guru, murid akan meletakkan guru di dalam dunia yang ini, menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong, sama ya. Kemudian kalau kita memposisikan diri kita posisi kontrolnya sebagai teman, maka nanti si siswa itu akan merasa ketergantungan. Pernah nggak? Oh, Pak Ijo nggak ada ya. Kalau Pak Ijo saya perhatikan dia banyak sekali atau sering sekali memposisikan dirinya sebagai teman terhadap siswa. Makanya saya ingin bertanya langsung sebenarnya, tapi Pak Ijo sedang kemudian sebagai pemantau. Nanti kalau sebagai pemantau, siswa itu akan menyesuaikan diri bila diawasi. Contoh seperti ini, kita ketika sedang belajar di kelas, anak-anak kondusif. Tapi ketika anak-anak itu ada perlu sebentar, itu tinggal paling 5 menit, kalian jangan berisik ya, kita keluar. Bagaimana anak-anak itu? Ribut tidak? Biasanya ribut ya. Nah, itu biasanya posisi kita sebagai posisi kontrol pemantau. Lalu ada posisi kontrol manajer. Di sini kalau posisi manajer nanti hasilnya itu akan menguatkan pribadi. Maksudnya menguatkan pribadi di sini menguatkan pribadi siswa. Karena kita menyelesaikan masalah setiap problem yang ada di kelas itu dengan cara restitusi. Next Pak. Di sini ada sebuah pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan di sini? Si pembuat orang merasa bersalah. Berarti gurunya ya. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Jadi menjudge, menghakimi si anak. Lalu, ayolah lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Kamu pasti bisa melakukannya.
itu sebagai teman. Kita memang mendekati teman, tapi pada akhirnya itu sebenarnya kurang baik ya, kurang tepat dilakukan. Lalu apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Kalau ini berhubungan dengan reward tadi, hadiah. Kalau misalkan kita berikan hadiah, nah itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu posisi sebagai manajer. Yang bawah itu hukum lagi. Kamu selalu yang paling terakhir mengerjakan tugas. Itu kan menghakimi anak ya. Oke, next. Nah, di sini peraturan memantau, konsekuensi, hadiah, lalu nilai manajer untuk memperbaikinya. Kalau kamu tidak mengerjakan ini, saya akan melakukan ini. Itu diberi konsekuensi untuk membuat rasa anak tidak nyaman. Lalu kalau kita sebagai posisi manajer, apa yang kamu yakini? Atau kenapa kamu melakukan hal ini? Apa alasannya? Ibu lebih menghargai kamu tidak melakukannya. Jadi kita mendekati si anak dan kita menggali informasi dari dia. Kenapa dia bisa melakukan kesalahan? Kalau misalkan seperti contoh tadi sampai berantem di kelas, kita ajak si anaknya dulu, kita tanya dulu, lakukan pendekatan dulu, kita gali informasi dulu, kenapa dia melakukan hal seperti itu, lalu nanti kita kaitkan dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Next, berikutnya Pak, ada segitiga restitusi tadi ya, kita kembali ke restitusi. Tahapannya itu ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau untuk menstabilkan identitas di sini, kita akan menanyakan kepada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita yakinkan kepada si anak bahwa kesalahan itu pasti dilakukan oleh setiap orang. Itu hal yang lumrah. Jadi identitasnya kita stabilkan. Setelah itu baru kita validasi kebutuhannya. Nih si anak ini berantem kenapa? Karena apa? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi di situ? Contoh misalkan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita gali di situ. Ya. Yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kesepakatan kelas mana yang sudah kamu langgar? Nah, itu baik tidak? Negatif tidak? Boleh tidak? Itu kita tanyakan keyakinannya. Nah, dengan kita menggali hal tersebut, si siswa akan menyadari dengan sendirinya kesalahan yang sudah dia lakukan, dan pada akhirnya dia akan tahu nanti sadar diri dan akan tahu bagaimana untuk solusinya. Contoh seperti yang pernah saya lakukan terhadap siswa ya, pernah saya mendapatkan kasus anak memang ada yang menangis ketika laporan, ada temannya yang laporan berantem. Kenapa berantem? Saya gunakan restitusi ini ya, tergali semua. Boleh. Berikutnya di sini ada tadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini menstabilkan identitas. Tahapan tadi dari restitusi tersebut ya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita redakan dulu emosinya supaya stabil dulu perasaannya. Ya, setelah kita stabilkan identitasnya, kemudian kita lakukan langkah berikutnya. Apa? Next Pak. Validasi kebutuhan. Kita lihat kebutuhan apa yang tidak terpenuhi di situ, sehingga si anak merasakan ketidaknyamanan, atau sehingga si anak seperti tadi berantem. Kenapa berantem? Gitu kan? Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Guru berkata, kamu bisa kan melakukan hal yang dulu, tapi kamu tidak melakukannya, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu validasi kebutuhan. Nanti akan tergali sebenarnya kebutuhan yang mana yang dibutuhkan oleh si anak. Next, menanyakan keyakinan. Yang terakhir, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia dan
berinteraksi dengan orang lain. Ini tahapan yang terakhir dari restitusi ya. Guru berkata, apa nilai yang kita selesaikan di kelas? Misalkan tadi, kalau misalkan berantem, dia keyakinan mana yang dilanggar gitu kalau misalkan berantem di kelas? Contoh seperti tadi, tidak menghargai, tidak saling tidak menghargai temannya, kan? Nah itu kita gali di situ. Oh iya. Nah kamu ingin jadikan yang seperti apa? Kita tanyakan keyakinan kelas dan hubungkan dengan keyakinan kelas tersebut. Oke, next Kak. Oke, ini sepertinya sudah berakhir ya. Sudah mengintervensi 30 menit. Oh ya, kalau ini lebih ke CDP-nya. Itu ya. Jadi kalau bisa nanti refleksinya juga pada Pak. Jadi terima kasih pada akhirnya ya. Itu dia tentang budaya positif yang sebenarnya bisa kita terapkan di pembelajaran kita setiap hari ya. Mudah-mudahan nanti bisa sedikit demi sedikit kita aplikasikan ke siswa-siswi kita. Contoh seperti tadi, ketika menghadapi permasalahan kita bisa menggunakan restitusi tadi yang ketiga tahapan tersebut. Kemudian kita juga bisa membuat keyakinan kelas ya, keyakinan kelas yang kita sepakati dengan siswa. Untuk lebih detailnya mungkin tentang cara membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas nanti bisa kita bahas di luar diseminasi ini. Semoga nanti bisa diterapkan dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat ya. Ya, kalau begitu cukup mungkin ya materi yang saya uraikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang sudah Ibu siapkan, ya. Nah, ini. Tadi kalau kesepakatan kelas tidak boleh menggunakan kata negatif. Contoh kata negatifnya seperti dilarang membuang sampah. Nah, itu kan dilarangnya itu negatif, ya. Rubah coba jadi kalimat apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Bagaimana? Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa, mari kita mulai ya buat kesepakatan kelasnya. Nah, ini nanti kalian tuliskan di sini masing-masing apa hal yang ingin kalian ada masuk ke kesepakatan kelas. Nanti kalau sudah selesai silakan ditempel di sini ya di papan tulis. Oke, kita mulai ya, kembalikan ya. Oke. Anak, sekarang kalian sebagai tanda kesepakatan kita, ayo maju ke depan untuk tulis nama dan tanda tangan kalian ya. Oke, mulai dari barisnya Siti Nuraini.